semuanya. Halo. Kembali lagi bersama aku Jessica di Truth Laboratory, telling revelation to the whole world. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen. Ada yang mau tahu eksperimennya apa? Nah, kita cuma akan melakukan eksperimen dengan bahan-bahan ini. Coba, ada yang tahu ini apa? Betul sekali, kita akan melakukan eksperimen dengan air. Tapi hari ini aku bakal butuh telur nih. Kira-kira ada yang bawa telur nggak ya? Kakak. Wah, ini aku bawa telur nih. Aku habis dari pasar tadi sama mama. Terima kasih Rere. Hari ini eksperimenku akan ditemani oleh asistenku yaitu Rere. Halo. Nah, Re, coba deh teman-teman yang di rumah, kalian ambil dulu telur di kulkas kalian atau pinjam dulu sama mama. Coba kalian angkat telur kalian, Rere pegang satu. Telur tuh berat nggak sih? Berat nggak, Re? Enggak kak, orang nggak berat, orang cuma satu. Bukan gitu maksudnya. Tapi kalau air dengan telur, beratan mana? Telur kak. Betul. Nah, hari ini eksperimen yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat telur yang lebih berat daripada air ini untuk mengapung di atas air. Emang bisa kak? Keren banget kan? Seperti Petrus yang hari itu berjalan di atas air, kita juga mau buat telur ini berjalan di atas air. Gimana caranya, Re? Kita cuma perlu bahan-bahan simple yang kalian bisa ambil di rumah kalian loh. Kita cuma perlu gelas, kita juga perlu sendok, kita juga perlu ada di sini garam, kita perlu telur yang paling penting dan juga air. Nah, hari ini yuk. Dari gelas yang pertama, kita akan tuangkan air. Air ini melambangkan seperti hati kita. Hati kita dilahirkan di dunia, masih murni, masih polos. Tapi seringkali seiring berjalannya waktu, hati kita ini dinodai oleh emosi kita. Hati kita dinodai oleh setiap dosa, setiap kebohongan, setiap kecurigaan, setiap kemarahan, dan hati kita sudah menjadi kotor. Coba deh, Re, kamu pernah marah nggak sih sama orang tua kamu di rumah? Pernah kak. Nah, sama. Telur yang melambangkan hidup kita, kalau kita terus membiarkan hati kita ini kotor, lihat teman-teman, telurnya akan tenggelam di tengah setiap emosi sampah kita. Tenggelam dengan setiap kemarahan kita, tenggelam dengan setiap semua kemalasan kita. Dan seharusnya seperti ada tertulis di Matius 5 ayat yang ke-13, harusnya kita ini menjadi terang dan garam dunia. Kalau terang tuh biasanya di atas atau di bawah sih, Re? Di atas. Di atas. Tapi kalau kita tenggelam dengan emosi kita, lihat, kita berada di bawah. Kita tidak menghidupi tujuan hidup kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Tapi kita coba di air yang berikutnya, dengan hati yang baru, dengan hati yang masih bersih, kita mengisi hidup kita dengan yang daripada Tuhan. Kita mengisi hidup kita dengan garam. Kita mengisi hidup kita dengan apa, Kak Rere? Garam. Dengan firman Tuhan, dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa. Dan lihat, kalau kita terus mengisi hidup kita dengan yang daripada Tuhan, dan kita terus aduk, kita berendam dalam penyembahan, kita setiap hari baca firman, setiap hari kita berdoa, dengan setiap firman, kita setiap hari baca kitab, hidup kita yang harusnya tenggelam dengan setiap emosi. Nah, lihat, hidup kita jadi di atas dan ngambang. Nah, inilah seperti ada tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-13, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau terang seharusnya di atas, maka teman-teman yang di rumah, ayo kita belajar untuk sehari-hari kita terus isi hidup kita dengan pujian penyembahan, kita terus isi hidup kita dengan semua yang dari Tuhan. Jangan terus tenggelam dengan emosi, jangan terus tenggelam dengan setiap kemarahan kita, jangan terus tenggelam dengan setiap keiri hatian kita. Karena tujuan kita untuk menjadi terang dan garam dunia yang seharusnya berada di atas, bukan tenggelam. Nah, makanya teman-teman, yuk kita sehari-hari ini kita terus isi hidup kita dengan firman Tuhan dan setiap penyembahan dan juga doa. Nah, Rere, asik banget ya. Kita hari ini bisa belajar tentang sains
kita juga bisa belajar tentang firman dan kedalaman yang dari Tuhan. Nah, buat teman-teman yang di rumah, kalian juga bisa mengikuti eksperimen yang sudah kita lakukan hari ini dengan bahan-bahan yang kalian punya di rumah. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan di acara kami, Truth Laboratory, Tell Revelation to the whole world. Bye-bye, sampai jumpa lagi.